Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko Nesia Nasution, merupakan Ketua dari Penelitian Studi Penerapan dan Efektivitas MBKM pada Tenaga Kependidikan di Universitas Abdul Rahman. Ini merupakan bagian dari hibah implementasi MBKM di Universitas Abdul Rahman dari Dikti. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat MBKM merupakan sebuah terobosan inovasi dari sistem pendidikan Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang terbentuk program belajar selama 3 semester di luar kampus. Pada program ini, mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil SKS di luar program studi dengan rincian 1 semester mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Berbagai bentuk kegiatan di luar perguruan tinggi antara lain magang atau praktek kerja, asistensi, mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan kewirausahaan, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik, dan pertukaran pelajar. Universitas Abdul Rahman merupakan salah satu universitas yang ikut menerapkan MBKM. Secara bertahap, Universitas Abdul Rahman membuka kepada seluruh program studi untuk mengikuti program MBKM ini. Pelaksanaan program MBKM Universitas Abdul Rahman juga ditujukan untuk melihat proses administrasi dan manajemen sebagai sebuah bentuk kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi yang menghasilkan satu kompetensi pelayanan yang unggul, prima, dan berkepribadian. Demi mencapai tujuan ini, secara menyeluruh tentu perlu menguatkan penerapan program dan evaluasi terhadap sasaran MBKM, salah satunya adalah tenaga kependidikan. Kinerja dari tenaga kependidikan juga dapat dilihat dari penilaiannya dalam hal pelayanan. Akan tetapi, penilaian dari sisi manajemen dan tenaga kependidikan saja tidak akan cukup untuk menggambarkan dampak dari penerapan program MBKM itu sendiri. Kenyataannya, pada Universitas Abdul Rahman yang dalam komitmen penerapan MBKM, tidak seluruh sumber daya manusianya, yaitu adalah tenaga kependidikan, memahami tentang pelaksanaan MBKM, kemudian ketidakpahaman akan kurikulum, serta substitusi dari apa yang sudah dilakukan kepada program MBKM membuat evaluasi yang minim pada penerapan MBKM menjadi kurang efektif. Jika terus berlanjut seperti ini, akan berdampak negatif ya pada penerapan MBKM ke depannya, sehingga evaluasi atas penerapan dan efektivitas MBKM pada tenaga kependidikan juga diperlukan. Pengukuran evaluasi ini dapat dilakukan melalui peninjauan tingkat kepuasan serta efektivitas dari penerapan MBKM. Nah, untuk kepuasan disebutkan sebagai reaksi dari perilaku setelah menerima pelayanan dari sebuah kebijakan. Senada dengan hal ini, efektivitas juga disampaikan berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu program, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat ataupun sasaran program. Nah, melalui kepuasan dan efektivitas program MBKM, peneliti akan dapat melihat sejauh mana tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Mengingat pentingnya permasalahan ini, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana kepuasan dan efektivitas dari program MBKM terhadap tenaga kependidikan di Universitas Abdul Rahman. Adapun pelaksanaan penelitian akan dipaparkan sebagai berikut. Reliabilitas setelah dilakukan tryout 0,968. Untuk skala efektivitas berjumlah 14 item, tidak ada item yang gugur karena lebih dari 0,3. Reliabilitas efektivitas 0,975. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif korelasional dengan analisis data menggunakan product moment. Penelitian ini menggunakan 2 studi. Studi yang pertama adalah studi yang mengacu pada SPADA Dikti dengan menggunakan metode pengambilan data total sampling. Subjek pada penelitian ini berjumlah 78 orang, akan tetapi yang mengisi survei hanya 30 orang, sehingga subjek penelitian ini berjumlah 30 orang.
Pada studi ini terdapat 25 item yang dianalisis secara statistik deskriptif. Sedangkan studi yang kedua menggunakan korelasional dengan dua skala, yaitu skala kepuasan dan skala efektivitas program MBKM. Peneliti melakukan validasi isi dengan Icon-V dan melibatkan 5 rater yang profesional di bidangnya. Hasil yang kami dapatkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi 1 yaitu survei pada dikti, bahwasanya sejauh ini dampak program MBKM ada peningkatan yang cukup baik dan memberikan manfaat yang sangat besar dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tenaga kependidikan dalam program MBKM ini memiliki keterlibatan dalam fungsi administrasi dan pengelolaan. Namun penyesuaian kurikulum menjadi hambatan pelaksanaan program MBKM ini. Sedangkan hasil studi 2 menunjukkan nilai signifikansi P sama dengan 0,000 atau P lebih kecil dari 0,05, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara kepuasan dengan efektivitas program MBKM pada tenaga kependidikan di Universitas Abdurrahman. Angka korelasi yang didapatkan sebesar 0,874, yang artinya kepuasan dan efektivitas program MBKM memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa kepuasan memiliki pengaruh terhadap efektivitas dengan R-square sebesar 0,518 atau sebesar 51,8%. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan baru-baru ini yang menyatakan bahwa kepuasan memiliki pengaruh terhadap efektivitas dengan hasil korelasi sebesar 57%. Limitasi dari penelitian ini ialah kurangnya waktu dalam pelaksanaan dan pengambilan data serta proses instrumentasi perlu diperbaiki lagi. Tak lupa perlunya memperhatikan faktor lain selain faktor kepuasan agar peningkatan efektivitas program MBKM pada tenaga kependidikan dapat meningkat. MBKM itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Program yang sudah terlaksanakan di kampus itu kita sudah melakukan pertukaran pelajar, magang, dan penelitian dan riset. Evaluasi dan monitoring langsung juga dilakukan oleh Dikti. Sejauh ini sudah berjalan 80%. Diharapkan sih nanti bisa 100%. Demikian proses dari penelitian ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat kepada banyak orang. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenristek Dikti atas hibah yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.